wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh ar-rusukh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh qala syekhul ma'rif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum bid-darain. Amin radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu. Wa rawiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Para jamaah wa hadirin yang saya hormati, wabil khusus Sahibil Bait Bang Hasibuan beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah itu Bang Hobaro, Nurul Fatah yaitu Bang Sukron beserta jajaran yang saya hormati, Bang Idin di dekat pintu. Wabil khusus yang terhormat Bapak Ketua RT 08 Bapak Karyo beserta jajaran. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiah sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Orang tua kita, karuhun guru-guru muslimin dan muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dalam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kurang sehat, apapun penyakitnya di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga sehat kembali sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyah wa la niyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khoslatani, ada dua sifat, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu yang lebih mulia, minhuma, daripada keduanya, al imanu, pertama beriman, billahi, kepada Allah, wan naf'u, dan bermanfaat, lil muslimin, khususnya bagi orang Islam. Jadi ini hadis para jamaah menjelaskan manusia yang mulia di sisi Allah. Kalau kita bicara kemuliaan, ada dua. Ada kemuliaan hanya di dunia, ke akhirat jadi hina. Ada kemuliaan di dunia mulia,
di akhirat pun mulia. Kalau kita ingin mendapatkan dua-duanya, ya di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Nah ini dua sifat ini, manusia paling mulia di sisi Allah, di dunia mulia, di akhirat mulia, sifatnya dua. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Titel manusia paling tinggi di sisi Allah kecuali iman. Nggak ada lagi, Pak. Tapi di sisi Allah ya, beda dengan pandangan manusia. Kalau judulnya orang iman, benar-benar imannya, pasti aman. Iman itu pasti aman, Pak. Sebab iman ini menjamin baik dan buruknya akhlak manusia tergantung iman. Tergantung iman. Iman itu yazid wa yankus. Maka iman itu ada tiga. Ada imannya naik terus, kagak turun-turun. Naik terus. Ada iman yang monoton, angger, naik enggak, turun enggak. Ada yang iman labil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman yang naik terus tidak turun, iman para nabi, para rasul. Kenapa naik terus? Sebab ibadahnya ningkat terus. Nabi itu ningkat terus ibadahnya. Nabi kalau sholat tahajud hatta taurama qadamahu, sampai bengkak kaki. Udah pernah kita kaki bengkak? Ngapa tuh? Nabi mah bengkak. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menegur, "Ya Rasulullah, lima tabaraka min sholatika." Engkau sampai sholat itu sampai bengkak-bengkak begitu. Engkau kan sudah dijamin ahli surga. Dimaksum, diampuni segala dosa. Surga tidak akan terbuka kalau bukan engkau yang paling dulu masuk. Sampai capek madorot begitu ya Rasulullah. Saking saya itu. Lihat suaminya bengkak balas sholat. Qala, jawab Nabi, ya Humairah, apala akuna abdan syakuron. Apakah aku enggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Begitu jawabnya. Apakah aku enggak boleh jadi seorang hamba yang paling bersyukur kepada Allah? Tandanya manusia bersyukur kepada Allah sampai begitu, padahal sudah dijamin. Kita yang belum ada jaminan apa-apa. Wadir ya. Subuh kesiangan baik. Ya lah mungkin parah. Nabi mah naik terus, Pak. Kenapa enggak turun iman Nabi dan Rasul? Sebab tidak maksiat. Kenapa? Dimaksum sama Allah. Jadi enggak turun. Naik terus. Nabi mah jangankan maksiat yang haram. Jangankan yang makruh. Yang jaiz, yang boleh, Nabi mah enggak banyak-banyak. Kalau kita boro-boro yang jaiz, yang haram kadang-kadang diembat juga gitu. Kita tuh. Iya. Nabi mah enggak, Pak. Dan Nabi suatu hari, satu pagi pulang dari masjid. Kan istri Nabi 9, Pak. 9.
Ya kalau Bapak mau jangan 9, 4 aja. Kalau 9 bandot. Nabi mau khususiyat Pak 9. Itu pun istri Nabi itu perawan cuma 1. Siti Aisyah doang. Janda-janda yang meninggal bapaknya di medan perang, anaknya banyak. Coba kalau sekarang janda banyaknya anak lah, jarang laku lagi. Berarti ya, nyarinya yang lengoh baik kan sekarang. Aidin ya? Ya begitu, Nabi mah enggak. Bahkan Siti Zainab kalau nggak salah kan udah agak tuaan. Nabi gilir bagian di situ. Begitu datang Nabi, ya Rasulullah, saya boleh nggak ngomong? Silakan, apa itu? Saya kan udah tua, takut Rasul nggak puas melayaninnya, saya udah tua. Bagian di saya sodakoin sama yang lain, boleh enggak? Silakan. Tuh sampai begitu tuh. Jadi ibadah. Kira-kira kalau sekarang kita punya bini 4, agak tuaan 2, giliran ke ketuanya ke bini yang tua, ada yang begitu kira-kira. Saya mah sekarang udah tua Kang Idin. Duh, takut enggak memuaskan. Saya sodakin aja ya, bagian saya ditarik tuh ke si Anu. Mal ada sekarang mah, mal ada. Begitu. Pulang dari masjid, Siti Aisyah, ya Humairah, ada apa? Kali makanan dikit mah. Kata Siti Aisyah, kolat. La ya wallah. Kolat menjawab, la ya Rasulullah illal ma'a. Enggak ada apa-apa Rasul kecuali air. Jadi pagi itu air aja yang ada. Pindah lagi, jawabnya sama. Itu sampai ke 9 istri, jawabnya sama. La ya Rasulullah illal ma'. Enggak ada apa-apa, hanya air. Kira-kira zaman sekarang ada enggak orang yang rumah tangga di hari itu ada air doang? Sekarang kita mah kuat kayaknya mah ya. Itu begitu. Hebatnya siapa? Istri Rasul. Bahkan pernah yang namanya manusia, yang namanya perempuan ya, walaupun istri Nabi perempuan, orang bukan malaikat. Suatu saat pada minta perhiasan Pak RT. Pengen punya perhiasan itu pada minta sama Rasul. Rasul munajat kepada Allah, ini bagaimana ini istri pada minta perhiasan. Turun ayat wa usarrih kunna sarohang jamila. Udah Muhammad, fa'in turidnal hayatad dunya. Kalau memang tujuannya nikah sama kamu Muhammad, istri kamu itu tujuannya semata-mata dunia, serahin aja dengan serahan yang baik. Udah anterin ke bapaknya. Itu begitu Pak. Ya balikin. Waktu itu dengerin dulu. Begitu. Ya kalau Kak Edin banyak duitnya, udah beliin, belum berarti ya, udah beliin. Itu begitu. Dari situlah para jamaah, hebatnya siapa? Hebatnya Nabi punya istri 9, mampu mendidik seperti itu. Nabi. Cuma tetap yang berjasa masih apa? Siti Khadijah binti apa tuh? Enggak tahu ya. Emang kadang-kadang kan keder. Sekarang Abu Bakar aja bin apa?
As-Siddiq kan? As-Siddiq bukan bin, itu menggelar. Abu Bakar itu bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah. Kalau Umar, Utsman, Ali mah pada kenal ya. Kalau Abu Bakar itu Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Kuhafah. Kalau Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Khuwailid. Tapi yang berjasa sama beliau. Sampai ada 4 perempuan termulia sealam dunia. Termulia dunia akhirat, Pak. 4 perempuan wa qadih taro arba'atan minal mar'ah. Pilihan Allah perempuan termulia 4. Enggak ada lagi. 1 Siti Khadijah binti Khuwailid. Kenapa beliau Allah muliakan? Nabi enggak punya apa-apa. Nabi yang mulia. Segi duniawi, bapak juga enggak punya, ibu enggak punya. Nikah sama janda kaya, terkaya, tercantik. Siti Khadijah. Maka Nabi jadi orang kaya. Nabi usia 25 tahun, Siti Khadijah 40. Beda 15 tahun. Tapi walaupun 40 tahun, PRT tercantik. Di kota Mekah, terkaya. Nikah sama Siti Khadijah, jadi kaya. Kemudian Nabi usia 40 tahun. Berumah tangga sama Siti Khadijah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Karena menjadi Rasul, maka Nabi itu harus dakwah, menyampaikan hukum terhadap umat. Di dalam dakwah ini perlu biaya. Memang kayak zaman sekarang. Zaman sekarang ustadz dulunya miskin. Begitu nyohor jadi ustadz kondang, kan jadi kaya. Awalnya miskin, udah kondang jadi kaya. Kalau Nabi dari awalnya kaya. Begitu jadi Rasul perlu biaya, itu berjihad, jadi miskin lagi. Habis dipakai perjuangan Nabi, itu harta yang melimpah itu Khadijah. Hebat tuh. Maka dipilih sama Allah, kekayaan itu diserahin sama Nabi buat perjuangan agama. Habis Pak. Kira-kira zaman sekarang ada yang Khadijah. Jangankan istri yang lain, sekarang istri ustad. Ya, punya gelang 4, di kanan 2, di kiri 2. Giliran bangun masjid granit kurang. Kira-kira kalau suaminya minta sama istrinya, dikasih enggak itu gelang 1? Begitu, karena maka jauh. Bedanya gitu ya. Khadijah. Nomor kedua termulia di antara perempuan itu dunia akhirat adalah Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam itu para jamaah dipingit sama Nabi Zakaria di mihrab. Mihrab itu Pak, kalau sekarang mah apa sih? Gubah ya, di atas, yang di atas yang gede. Itu dipingit di situ, dipingit. Saking bersihnya, sucinya siapa? Siti Maryam. Maka begitu dewasa, Allah mengutus malaikat Jibril, roh ditiupkan kepada Siti Maryam. Maka jadilah Siti Maryam itu hamil. Lahirnya siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa
enggak punya bapak tapi punya ibu. Karena enggak punya bapak yang punya ibu, orang-orang Nasrani, maka Nabi Isa itu anak Tuhan gitu. Padahal kalau lihat Nabi Adam dia enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya, Nabi Adam kok begitu. Ketiga, Siti Asia. Bukan Aisyah, enggak. Asia binti Fir'aun. Bukan anak. Itu bahasa hadis binti, padahal maksudnya istri. Istri Fir'aun. Siti Asia walaupun berumah tangga dengan Fir'aun ratusan tahun, Siti Asia itu utuh. Ngerti Bapak utuh? Utuh perawan terus. Siti Asia tuh. Sebab Siti Asia itu Fir'aun kalau ada kemauan baru nyentuh kulitnya aja udah keluar Fir'aun. Nah kalau udah keluar mau lagu apa Midin? Itu begitu. Udah, itu setiap begitu. Tapi ini di belakangnya ada apa? Terjadi begini sama Firaun. Ternyata hakikat kejadian kudrotilah seperti itu, ada hikmah di belakang yang manusia nggak tahu. Lahirlah seorang anak laki-laki di waktu zaman Fir'aun. Dan Fir'aun itu pada waktu itu lagi ketakutan. Sabab backing Fir'aun, ahli-ahli nujum, ahli-ahli hisab, kompak datang ke Fir'aun. Datang tuh ahli-ahli. Bahwa semua ini, kami ini, wahai Tuan Raja, di malam anu mimpi. Kompak mimpi. Apa mimpinya itu? Mimpinya adalah nanti kerajaan Tuhan hancur, ada yang lain. Lah, Fir'aun kalau udah begitu takutan. Siapa ini? Itu laki-laki perempuan, laki-laki. Nah udah, ketakutan Fir'aun musyawarah di keraton. Kalau sekarang mah di MPR kali digodok ya. Gitu. Gimana caranya ini? Biar jangan terjadi. Pasti laki-laki. Bikinlah undang-undang. Barang siapa yang melahirkan laki-laki, bunuh. Hebat Fir'aun tuh. Bunuh siapapun laki-laki yang lahir laki-laki, pokoknya bunuh. Mana mah jangan dibunuh anaknya. Jadi setiap hari itu prajurit itu ke kampung-kampung Pak, takut ada yang lahirin. Nabi Musa alaihissalam pas lahir di waktu yang gawat, ibunya hampir bingung Pak, ini bagaimana nyelamatin ini anak. Datanglah malaikat Jibril, ya Ummah la takhofa, jangan bingung Ummah. Diapanya anak? Nih bawa peti, dimasukin ke peti. Terus dikapain tanya? Hanyutin ke sungai Nil. Terus nyusunya bagaimana? Kata ibunya, masukin aja apa ini? Jempolnya ke mulutnya. Nanti dengan izin Allah bakal keluar air tete. Begitu dimasukin, benar keluar. Jadi ngempeng keluar anunya, susu. Masukin ke peti, dihanyutin. Menurut ba'du riwayat, justru hebatnya keraton Fir'aun itu ada di tengah-tengah sungai Nil Pak.
Nah, kan pada disitu juga pada jaga, mungkin kita mah TNI. Kan ada jangan-jangan ada yang hanyutin orok. Pas pisan ada yang hanyut itu peti. Wah, itu jangan-jangan itu ada diambil, Pak. Setelah diambil dibawa. Ini pasti, udah ini nebaknya udah bener. Ini pasti orok dalamnya. Begitu dibawa dibuka, ya Allah orok laki-laki gantengnya luar biasa, Pak. Lah calon nabi, calon rasul, Pak, nggak ada yang jelek. Ganteng. Kalau bahannya gini, udah buang ke karaton, serahin sama Tuan Raja. Begitu diserahin sama Tuan Raja. Nah ini udah bunuh, kata Fir'aun. Lagi ribut bunuh, keluarlah Siti Asia, istri Fir'aun. Bang, jangan dibunuh. Saya pengen punya anak. Enggak, pokoknya bunuh. Ini pasti ini yang menghancurkan. Udah. Orok masih di depan keraton, Fir'aun ditarik sama Siti Asia. Kalau ke bahasa orang Karawakalong mah 4 mata. Bang, itu anak jangan dibunuh. Mana ganteng banget. Pengen punya anak saya. Enggak bisa. Itu bahaya. Itu kan menghancurkan keraton kita nanti. Begini aja Bang kalau begitu. Kalau memang tetap ini anak bayi dibunuh, saya sebarin rahasia Abang ke masyarakat. Lah Raja masa begitulah kan gengsi lah. Wah bengong Fir'aun ini bagaimana ini ya. Ya udah begitu Bang. Kalau tetap itu dibunuh, saya sebarin pokoknya rahasia Abang, pokoknya saya sebarin. Saya pengen punya anak, mana bisa punya anak emang kayak begitu. Kira-kira Kang Idin bagaimana tuh kalau gitu tuh? Ada omelin. Udah kalau begitu udah. Jadilah ngalah Fir'aun tuh, Pak. Ngalah Fir'aun. Ingat ke belakang tadi. Ya. Apa? Hikmah Fir'aun kalau nyentuh udah keluar duluan, ternyata hikmahnya itu dengan adanya terjadi itu mau nyelamatin siapa? Nabi Musa. Tuh kalau pertolongan Allah gak kudu yang gagah-gagah. Timang begitu jadi pertolongan. Tuh begitu Pak. Akhirnya ini orok jadi orang keraton. Tuh. Dia kagak sadar itu bakal jadi musuh. Nangis tiap siang tiap malam. Nggak ada yang nyetain. Nah kayak sekarang banyak susu. Toko. Akhirnya kata Siti Asia, wahai Bang, mau nyari tukang netein dah. Nyari, kan dulu mah kalau zaman dulu Pak, banyak yang tukang nguliin nyetein. Iya. Jadi kalau zaman dulu istri itu bukan istri raja aja Pak. Jadi segala-gala lelaki. Zaman dulu mah. Yang netein orang lain. Udah perempuan mah di kamar be. Zaman dulu. Nah udah begitu udah. Nyari dah. Yang bibit-bibit buangkok. Cakep-cakep tinggi itu kampung. Dapatlah sekian ratus. Udah pagi-pagi dibarisin di depan keraton. Dipegangin nih orok sama Siti Asia. Ini Fir'aun. Maju, satu. Maju. Keluarin. Apa ya? Nah itunya. Kamu nyusuin orok. Lu keluarin. Buset. Keluarin. Begitu suruh nete, gebes. Nangis. Kagak mau. Nggak kepake minggir. Datang lagi begitu, gua mau. Pas di pertengahan, emang ada emaknya di situ. Emak Nabi Musa. Begitu nyetek, langsung neplok. Udah berhenti nangis kayak. Nah ini cocok nih. Fir'aun gak sadar itu emaknya. Akhirnya bagaimana? Ibu
Luar biasa kan? Ibu pengen anak selamat. Bukti kan tuh, selamat. Ibu pengen ngasuh anak, pengen nyusuin anak, bukti kan? Udahan ketemu anak dan selamat, digaji lagi sama Firaun. Tuh kalau pertolongan begitu, nggak bisa diduga-duga, nggak bisa. Buntu manusia. Akhirnya gede Firaun tuh. Lagi lucu-lucunya Firaun, tapi hidup mah belum. Ya, Firaun sama khodamnya, bantunya ngambil piring 2. Yang satu isi bara yang nyala. Yang satu lagi isi roti. Pengen tahu tuh, kasihin mau bocah no. Nabi Musa, yor lagi. Langsung itu 2 piring, yang satu roti, yang satu bara nyala. Diambil bara yang nyala, disuapin, dimasukin ke mulutnya. Makanya Nabi Musa itu rusak lidahnya dari kecil. Jadi pokoknya nggak jelas kalau ngomong. Makanya begitu sudah diutus jadi utusan Nabi Musa itu, karena ada kelemahan ngomong kurang fasih, minta sama Allah diutus Nabi Harun. Maka Nabi Musa bergandengan dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun fasih menyampaikan ke umat, cuman wibawa kurang. Kalau Nabi Musa wibawa gede, cuman ngomong kurang jelas. Begitu. Sekarang Nabi Musa Pak, kalau marah, ini bulu awak itu noblos keluar ke baju. Jadi bulu kayak paku, kawat. Kalau udah marah. Sekarang bangsa Kipti sama bangsa Israel berantem. Kalau Nabi Musa kan bangsa Israel Pak. Nah udah yang Kipti itu ditempeleng sama Nabi Musa, lah mati di situ. Maka Nabi Musa besok daerah nggak bisa nolong, nggak bisa mendapatkan syafaat nyelamatin umat. Kenapa? Nah itu punya dosa itu tuh, ngebunuh bangsa Kipti. Nabi Musa. Kalau Nabi Isa nggak bisa nyelamatin, nggak bisa syafaat. Kenapa? Takut sama Allah. Pada waktu dulunya dianggap Tuhan. Nggak bisa Nabi siapa? Nabi Isa. Nah udah. Dari mana tadi beloknya? Iman udah selesai, itu mau capek. Iman. Yang kedua iman malaikat. Iman malaikat mas ini mah angger. Naik enggak, turun enggak. Kenapa enggak naik? Sebab ibadah malaikat monoton. Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu perintah sholat. Walaupun itu perintah sholat, tugas Jibril bukan sholat, nyampein doang udah selesai. Nggak kudu sholat Jibril mah, nyampein doang, maka menonton, maka nggak turun, nggak naik gitu, nggak naik. Kenapa nggak turun? Nggak maksiat, malaikat mah nggak maksiat. Kenapa nggak maksiat? Nggak punya nafsu. Begitu. Yang terakhir, yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman siapa? Iman kita semua. Begitu Pak. Nah kuat dan tidak kuatnya iman ukurannya haya. Ngerti Bapak haya? Malu. Itu malu dengan iman Pak RT. 2 sifat yang tidak bisa dipisahkan. Iman kuat kalau ada haya. Malu. Man la haya'a la imanalah. Orang yang tidak punya sifat malu nggak ada iman. Nah kalau bicara malu sekarang, nomor berapa kira-kira? Terutama di golongan perempuan. Sekarang udah pada kurang malu Pak. Coba lihat pakaian. Ya. Itu pakaian.
Itu orang-orang yang ngumbar-ngumbar aurat itu orang iman tidak punya malu. Kalau benar imannya pasti malu Pak, ditutup aurat itu. Pantas pada waktu Nabi Mi'raj turun masuk ke neraka dengan Jibril itu dengan izin dan ridho Allah, yang banyak ahli neraka itu perempuan. Fata'ajaban Nabi kita. Kaget Nabi bertanya, ya Jibril, lima hadza? Kenapa jadi terjadi begini? Kasihan umatku kalau perempuan banyak di neraka. Qala li salasati asya Muhammad. Perempuan banyak ke neraka karena 3 faktor. Al-ula yang pertama litabarrujiha. Wasaniyatu yang kedua likufri zaujiha. Wasali satu limu kholitoti najasatiha. Paham Pak? Orang. Pertama litabarrujiha. Apa itu tabarruj? Banyak ngobrol aurat di depan laki-laki lain. Tabarruj itu. Lihat di TV Pak. Lelakinya pakai baju kemeja, jas dasi, celana panjang. Coba lihat wadonannya. Weh, lihat di TV. Gitu ya. Di TV itu begitu. Nah, iya, justru perempuan harus lebih apik daripada laki-laki. Sekarang udah, aduh. Makanya hati-hati istri kita, anak kita. Udah tutupi, jangan dibuka-buka, kasihan. Maidin ya. Kasihan aki-aki. Walaupun aki-aki kalau lihat begitu mah Pak, normal. Iyalah. Diam Ki, kita aja aki-aki Ki. Normal. Jadi selamanya bikin ulah berdosa orang. Itu tuh. Mana bikin ulah? Enggak ditutup. Mana dosa orang yang lihat? Orang paling gede dosa bikin ulah orang berdosa. Nah itu contohnya Pak. Jadi itu. Nomor kedua liku prijaujiha. Perempuan banyak ke neraka. Banyak perempuan yang kurang bersyukur sama suami. Yang pada begitu. ini mah hadis. Maka saya nanya, aku enggak. Gitu. Liku prijaujiha. Kurang terima kasih sama suami. Banyak kupurnya. Begitu Pak RT? Belum begitu. Ya mungkin kebanyakan begitu pada jamaah. Itu begitu. Itu Pak ketiga limu kholitoti najasatiha. Perempuan itu banyak bergelut dengan najis, tidak mampu menyempurnakan bersucinya. Jangan jauh-jauh yang dohir aja Pak. Sekarang ibu-ibu lagi netein ya. Paham Pak netein? Saya punya orok netein. Memberi tidur tuh. Emaknya pules. Ya. Anak ngenyot terus. Nyiatin bapaknya mah. Ntar. Terus karena ini kagak disadari, karena kita ketiduran, anak itu kebanyakan teteknya, jadi air tete yang sudah masuk ke perut anak berbalik, namanya gumoh. Itu gumoh pangkatnya, najisnya sama dengan yang keluar dari belakang. Walaupun berupa air susu. Karena ini dari perut naik. Kecuali kayak masih ada di sini. Di mana naik? Gumoh. Kena dah. Kena kutang emaknya. Kena sama baju emaknya. Kagak disadari itu gumoh.
Bawa sholat, kan enggak sah sholatnya. Itu di antaranya. Begitu. Belum najis-najis yang lain. Kan yang banyak di rumah kan ibu-ibu. Enggak, sulit, emang sulit Pak. Untuk menyempurnakan bersuci, mensucikan. Itu sulit. Makanya antara bersih dengan suci, titelnya tinggian suci. Kalau suci udah pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Gitu. Kalau urusan agama pikir suci. Suci tinggi Pak. Itu begitu. Kalau ilmu kedokteran kan bersih. Ya. Kalau agama suci. Tinggian suci Pak. Masjid bukan bersih, suci. Begitu. Makanya di masjid mau ada apa-apa. Wa man dakhalahu kana amina Quran tuh. Barang siapa yang masuk ke masjid bukan Masjidil Haram aja, aman. Ini mah sholat kayak catur. Apa? Apa itu? Apa itu pada begitu? Ya, dulu lagi pandemi kan kayak catur itu, dijarang-jarangin. Aturan apa itu? Ya, kayak udah gitu ya kira-kira begitu. Tiga faktor. Yang jelas mah Pak, bukan masalah sehat enggak anunya. Pada usaha nyari duit kemarin mah. Ya, saya terus terang aja taunya begini. Sekalian yang ngomong. Saya insya Allah tanggal 23 Agustus mau berangkat umroh. Sama menteri saya. Bini, istri, itu kan menteri. Terus tanggal 15 malam Rebo mau walimatus safar. Insya Allah yang ceramahnya Kiai Hasan Basri. Maka saya ngundang kalian ya. Tanggal 15. Insya Allah makan sama sop. Begitu Ki? Ya. Insya Allah. Itu udah segala-galanya yang ngeberangkatin. Hamba Allah ya ngeberangkatinya. Orang duit sendiri orang. Jadi kosasi. Ongkos dikasih. Begitu Pak. Nah terus kemarin lagi proses, ternyata kudu apa namanya Pak kalau mau ke luar negeri? Udah itu mah itu ada lagi booster begitu apa? Vaksin tuh. Saya ngomong sama hamba ini. Saya kalau kudu divaksin disuntik mending ora jadi katanya begitu. Ora saya mah. Emang Bapak katanya kata yang bawa Ustaz Topiknya, yang bawa ke Mekah nanti. Emang Bapak dari kemarin enggak digitu. Ora saya mah. Ora saya mendingan enggak jadi. Musyawarah antara hamba yang ngongkosin sama yang bawa nanti ke Mekah. Gimana ini ya? Serah sama enggak jadi daripada kudu disuntik mah. Gitu Pak. Kata Ustaz Topik, udah berangkat Bapak, aman. Tahu-tahu dibeliin apa namanya? Iya. Udah jadi katanya beliin ini nih. Lah berapa duit tuh? 600.000. Berdua kan udah 12. Ya. Saya mah orang sehat. Jadi berarti orang yang pada begitu bukan ngurusin sehat, ngejualin itu. Ya, nyari duit. Kalau memang kudu benar-benar kudu disuntik, jangan ngejualin itu. Benar suntik. Lah ini mah cukup disuntik orang, yang penting punya itu. Berarti kan nyari duit itu. Tahu banget ya. Berarti ya? PRT sih yang anunya.
Begitu Pak. Jadi pada anu di sononya. Ternyata begitu. Bisa diatur. Kemarin habis manasik Pak di Islamik. Ngelilingin anu Ka'bah gitu. Terus anu katanya sa'i begini. Bapak katanya udah bisa pakaian umrohnya. Orang bisa. Coba contohin tuh. Tidak tahu yang bawa itu putranya Ustadzah Maswah. Dulu pernah saya ceramah di situ. Makanya pada waktu kemarin manasik saya kudu ngajarin. Enggak. Saya mah belum ke sono. Saya mah takwid nama sampean udah berapa ratus kali ke sono. Berarti udah benar-benar paham. Saya mah belum ke sono. Baru teori doang kan beda dengan praktek. Udah saya takwid sama sampean udah. Alhamdulillah Pak. Yang penting nanti itu tempat nginep sama haram jauh enggak? Apa yang tempat nginep? Hotel. Iya hotel gitu. Dekat Pak katanya. Berapa meter? Paling 50. Terus itu di hotel di Madinah. Itu lagi kena dekat ke Babu Salam gini. Alhamdulillah. Jadi ini udah ngaji mau udah ya. Jadi begitu para jamaah. Saya ngundang bukan pengen riak, bukan. Jamaah bukan ini aja. Kalau saya berangkat aja tanpa walimatus safar, kan pada ngomong. Kok nggak bilang-bilang, kan ngomong begitu Pak. Kok nggak bilang-bilang, maka saya ngajak jamaah. Tujuan walimatus safar saya itu satu, mau minta maaf. Saya mau berangkat ke tanah suci, jangan kebangetan banyak dosa. Yang kedua, minta doanya. Sebab doaul arba'in, doa manusia lebih daripada 40 pasti ijabah. Minta doanya biar sehat, kemudian biar selamat, dan juga biar terbuka untuk melaksanakan umrohnya di sana. Saya itu awam Pak, kata Bapak Ustadz, saya belum bisa umroh, belum bisa haji. Kalau dari dulu ngajaknya mah, sebelum ini nih, ini kan ada janda dulu nih bos. Dulu ngajak Pak itu, cuman saya nolaknya, kirain mah emak bocah. Jangan katanya, Bapak dong lah buset, nyohor teman gitu. Kita berangkat sama janda. Ora. Gak jadi. Tawarnya Mang Idin gak mau juga sama baik. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ma'ala min hamdaya bi ni'mida bi nikmah wa yakabi mazidah ya rabbana lakal hamdu karihati min sultanik. Allahumma taqabbal wa usil wa balik thawab wa qaranahu min kalamikal hakim wa barakamahu min qadim hadiyatan min nawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Hadratil Habibi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Madrati Sayyidina Abu Bakar wa Uthman wa Ali ila baqiyatis sahabah wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila riyadiyya wasyhada'i wassalihin wa laimatir rasyidin wa ila arwahil masyayikhina mulka'in ajmain kuburina muslimina muslimat husun ila arwahil madkurin Allahumma lahum arhamhum wa bihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasiman khulahum Allahumma ya kuburahum radah min riyadi jinan wa radana kuburahum hubrah min hubarin niran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.